Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahsanuhu yuhsinuhu subhanahu lil muttaqinal uqbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya yang soli-solihah, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang sangat saya cintai dan yang saya banggakan? Alhamdulillah anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Niam dalam Safari Ramadan Spema. Kali ini Bu Niam akan memberikan sedikit kultum tentang husnudzon sebagai sumber kebahagiaan hidup. Nah, anak-anak, berbicara tentang husnudzon secara sederhana bisa kita artikan sebagai berbaik sangka. Jadi selalu positive thinking terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang berupa hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan, semua kita sikapi dengan berbaik sangka. Nah, anak-anak, husnudzon ini adalah sikap yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai orang-orang beriman untuk memiliki sifat kebalikannya, yaitu suudzon atau berburuk sangka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula ahihi mayitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebagian dari kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada yang suka dari kamu makan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Tentunya kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Hujurat tadi Allah secara tegas melarang kita umat yang mengaku beriman kepada Allah untuk memiliki sifat suudzon atau berburuk sangka, ya. Nah, kenapa? Karena berburuk sangka atau negative thinking, ya, itu akan merusak jasmani dan rohani kita. Kita akan selalu merasa was-was, kita akan selalu merasa tidak aman, kita akan selalu merasa intinya kita lebih fokus menyoroti orang dari sisi negatifnya, sehingga tanpa kita sadari kita akan menarik semua energi negatif dalam diri kita, dan ini akan membuat hidup kita susah untuk bahagia. Nah, anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai, husnudzon ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, ya, bersikap positive thinking atau berprasangka baik kepada Allah, ya. Anak-anak, orang yang memiliki sifat husnudzon kepada Allah ini selalu merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik itu merupakan peristiwa yang menyenangkan atau bahkan peristiwa yang menyedihkan berupa tekanan hidup dan lain sebagainya, sesuatu yang sifatnya merupakan ujian yang berat, tetap dia anggap itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah untuk dia, ya. Karena anak-anak, baik itu juga begitu pula dengan semua larangan, syariat-syariat Allah, larangan Allah, perintahnya Allah, bahkan keputusannya Allah, itu dia yakini bahwa semuanya itu akan mengandung kebaikan bagi kita. Nah, karena orang-orang yang memiliki sifat husnudzon kepada Allah ini meyakini betul anak-anak bahwasanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan batas hambanya. Jadi kalau misalkan kita sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kadang-kadang kita merasa sangat berat, yakinlah anak-anak bahwa itu berarti Allah itu menganggap kita masih mampu untuk memikulnya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Nah anak-anak, dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, insya Allah nomor hadisnya 4849. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ini adalah hadis qudsi, maksudnya Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik padaku, maka kebaikanlah yang akan dia dapatkan. Tapi jika hambaku itu berprasangka buruk padaku, maka keburukanlah yang akan dia dapatkan. Nah, anak-anak, dengan membiasakan sifat husnudzon kepada Allah ini akan semakin menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua anak-anak, adalah husnudzon kepada diri sendiri. Orang yang memiliki sifat husnudzon kepada diri sendiri ini akan selalu merasa bersyukur dalam keadaan apapun dia syukuri. Inilah anak-anak letak kebahagiaan orang-orang beriman. Alangkah bahagianya orang-orang beriman itu jika diberi ujian mereka bersabar, dan jika diberi suatu kenikmatan mereka bersyukur. Dan dua sikap ini, sabar dan syukur, ini adalah dua sikap yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang bersyukur atau berpositif thinking terhadap dirinya sendiri ini selalu berpikir positif anak-anak. Dalam melihat sesuatu selalu dalam kacamata positif. Seperti dalam keadaan pandemi seperti ini, dia selalu berpikir bahwasanya menyoroti sesuatu hal itu dengan kacamata yang positif. Oh, mungkin dengan pandemi ini bisa semakin mendekatkan kita dengan keluarga dan lain sebagainya, ya. Karena anak-anak, dalam firman Allah juga, Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an tuhibbu syai'an wa huwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya. Kemudian anak-anak, husnudzon yang ketiga adalah husnudzon kepada orang lain. Nah, orang yang membiasakan diri berprasangka baik kepada orang lain ini akan selalu terhindar dari konflik-konflik yang berlarut-larut. Karena apa? Dia selalu berpikir positif terhadap orang lain, tentunya tetap dengan penuh kehati-hatian ya. Jadi dia selalu menyoroti sisi positifnya, sehingga apa? Dia hidupnya merasa tenang, merasakan kedamaian, tidak was-was, sehingga dia menjadi orang yang mudah sekali bahagia. Dia mudah menebarkan energi positif di tengah-tengah lingkungannya juga, sehingga orang lain yang merasakan itu juga merasa nyaman, merasa senang dan sebagainya. Jadi itulah anak-anak yang bisa Bu Niam sampaikan mengenai husnudzon, sifat husnudzon. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk senantiasa mentaati segala perintah Beliau, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk salah satunya adalah dengan ini, menjauhi sifat-sifat suudzon atau berburuk sangka, dan berusaha melatih diri untuk selalu bersikap positif atau husnudzon. Baik anak-anak, itu yang bisa Bu Niam sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bu Niam sendiri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.